Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini ada Pak Ilham Ardi Pratama dan saya sendiri, Rudi Octavian Purnomo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kelas dengan judul Analisis Teknologi Acceptance Model Jet Scrubber High-Tech System di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Adapun untuk latar belakangnya sendiri, PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan BUMN yang memproduksi berbagai macam pupuk serta berperan penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, PT Petrokimia Gresik ini memiliki visi menjadi produsen pupuk dan produk kimia yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Serta misi mendukung penyediaan pupuk nasional, meningkatkan hasil usaha, serta mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Nah, salah satu tugas dan tanggung jawab PT Petrokimia Gresik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan pengelolaan limbah gas, limbah padat, dan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan lain di perusahaan. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, maka kelompok kami mengidentifikasi masalah sumber emisi gas terbesar di PT Petrokimia Gresik. Diketahui bahwa sumber emisi gas HCl ini paling besar sebesar 5,1 ton per bulan. Ini berada di stek X102 di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Sumber emisinya adalah 5,1 ton per bulan. Dan pada pabrik ZK1 tersebut telah dilakukan instalasi jet scrubber pada outlet absorber system pada awal tahun 2023. Nah, pada penelitian ini akan berfokus pada penerimaan teknologi dan sistem informasi jet scrubber di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Kami merumuskan 3 masalah dan 3 tujuan penelitian. Adapun untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana dampak sistem informasi jet scrubber high-tech terhadap bisnis model kanvas BMC PT Petrokimia Gresik. Yang kedua adalah bagaimana tingkat penerimaan teknologi jet scrubber high-tech system di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Yang ketiga adalah bagaimana tindak lanjut dari penggunaan sistem informasi ini di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Serta untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, kami menetapkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah merumuskan dampak sistem informasi jet scrubber high-tech system terhadap bisnis model kanvas PT Petrokimia Gresik. Yang kedua adalah mengukur tingkat penerimaan teknologi jet scrubber high-tech di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Serta yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi bagi perusahaan dalam penggunaan sistem jet scrubber di pabrik ZK PT Petrokimia Gresik. Adapun untuk metodologinya yang pertama kami menggunakan bisnis model kanvas yang mana ini dicantumkan oleh Osterwalder dan Wigner pada bukunya Business Model Generation, di mana bisnis model kanvas ini memuat 9 komponen utama. Yang pertama adalah customer segment, value proposition, sampai dengan cost structure. Kemudian untuk penerimaan teknologi, kami menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Nah, TAM ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna dapat menerima dan mengadopsi teknologi. Fred Davis mengidentifikasi ada 2 faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebergunaan. Nah, menurut Davis, pengguna ini cenderung menerima teknologi jika merasa bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan bermanfaat bagi mereka. Nah, ini adalah penelitian terdahulu yang kami jadikan pendekatan atau metode yang juga kami jadikan acuan dalam penelitian ini. Nah, untuk metodologi sendiri yang kami gunakan di penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, kemudian tinjauan jurnal terhadap penelitian sebelumnya, dan kami membuat kuesioner terhadap operator dari jet scrubber di ZK1, kemudian kami menganalisis hasil kuesioner tersebut dengan metode TAM, dan terakhir kami mengevaluasi hasil dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ilham. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami membahas terkait bisnis model kanvas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas tadi. Untuk bisnis model kanvas,
kami bagi menjadi dua, yang berwarna hitam dan berwarna hijau. Yang mana yang berwarna hitam adalah existing business model. Kemudian yang warna hijau ketika penggunaan jet scrubber dilakukan di PT Petrokimia Gresik. Untuk value proposition yang pertama yaitu memiliki beragam produk pupuk dengan total 17 jenis pupuk yang berbeda dan 18 produk kimia non pupuk. Kemudian customer segmennya yaitu untuk petani seluruh Indonesia, kemudian ada juga untuk UMKM, kemudian ada untuk industri semen maupun bata ringan. Untuk mencapai customer segment tersebut, channel yang dibutuhkan terkait distributor, kemitraan, kerjasama UMKM, kemudian ada juga promosi produk secara online maupun offline, kemudian penjualan secara langsung dari sekitaran pabrik. Dan customer relationships-nya yaitu kemitraan dari pabrik ZK PT Petrokimia Gresik, kemudian ada workshop atau pelatihan, dan yang terakhir terkait layanan konsultasi. Untuk revenue stream yang didapat yaitu dari penjualan pupuk, kemudian ini dari laporan keuangan 2022 total penjualan mencapai 39,4 triliun. Untuk aktivitas saat ini biasanya produksi pupuk dan non pupuk, kemudian penjualan pupuk, terus ada penelitian maupun pengembangan produk. Dan resource yang dibutuhkan tentu sumber daya fisik ya, seperti lahan, mesin maupun peralatan, dan juga sumber daya manusia. Untuk key partnernya sendiri itu ada supplier raw material, kemudian ada transporter dan forwarder. Nah, untuk menjalankan key aktivitas maupun key resource tersebut dibutuhkan biaya atau cost structure. Yang pertama terkait biaya engineering procurement construction, gaji karyawan maupun biaya listrik ini dari laporan keuangan 2022 juga didapat total biaya di 2,48 triliun. Kemudian untuk biaya produksi maupun upah tenaga kerja sendiri di laporan keuangan 2022 juga disebutkan biaya yang dibutuhkan 30,4 triliun. Kemudian setelah digunakannya sistem jet scrubber ini, value proposition dari PT Petrokimia Gresik pun bertambah menjadi mengurangi emisi HCl di PT Petrokimia Gresik. Kemudian ada penambahan produk kimia yaitu larutan HCl sehingga nanti ada 18 produk kimia non pupuk menjadi 19 produk kimia non pupuk. Kemudian tidak ada pencemaran udara di lingkungan sekitar perusahaan. Untuk menggapai flow proposition tersebut dibutuhkan instalasi sistem jet scrubber dengan key partnernya sendiri dari provider sistem jet scrubber tersebut. Nah, ini untuk biaya investasinya pun membutuhkan biaya kurang lebih di 2,1 miliar. Nah, setelah digunakannya jet scrubber tersebut, didapatlah revenue stream yang baru, yaitu yang pertama, tidak terkenanya denda tentang pencemaran lingkungan. Ini estimasi nilai mencapai 3 miliar, kemudian tidak terkenanya kerugian pemakaian air proses, ini estimasi nilai 3,9 miliar. Kemudian ada tambahan mungkin terkait penambahan produk kimia yang tadi, itu mungkin jadi potensi pendapatan baru juga. Kemudian, next selanjutnya. Nah, kemudian ini kami lakukan untuk kuesioner di teknologi assistance model tadi. Ada ease of use, ada 4 pertanyaan. Kemudian attitude towards using ini ada 4 pertanyaan. Kemudian perceived usefulness ini atau PU ini ada juga 4 pertanyaan. Dan behavioral intention use ini juga ada 4 pertanyaan. Dari 16 pertanyaan tersebut, kemudian kita menggunakan model yaitu dengan Smart PLS sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita lakukan 3 pengujian outer model dengan hasil sebagai berikut. Untuk di individual internal ini terdapat 16 pertanyaan yang mana 4 pertanyaan nilainya di bawah indikator 0,7. Kemudian dari composite reliability untuk seluruh variabel diterima dengan baik karena di atas 0,7. Maupun dari average variance extensnya, ini dari 4 variabel pun nilai keempat variabel tersebut di atas 0,5. Baik, selanjutnya dari analisis outer model, selanjutnya dilakukan inner model. Ini ada 2 tahap, yaitu path coefficients dan juga coefficients of determinant atau R-square. Setelah dilakukan calculation dari Smart PLS, didapat hasil analisis path coefficientsinya, yaitu dari POU ke PU ini ada
ada 0,476 pet coefficient-nya, kemudian dari PUU ke ATU ini ada 0,27, kemudian dari PU ke ATU ini ada 0,636, kemudian dari ATU ke BU ini ada 0,682, sehingga keseluruhan pet coefficient ini di atas 0,1. Selanjutnya terkait hasil uji coefficient of determinant. Nah, ini R-square ini menandakan seberapa baiknya hasil uji koefisien ini. Untuk dari yang terendah PU di 0,227, kemudian BU di 0,466, kemudian di ATU di 0,641. Dari hasil intermodel tersebut didapatkan bahwa perceived of use ini berpengaruh terhadap perceived usefulness, yang menandakan bahwa operator ini menerima penggunaan jet scrubber yang mana memiliki fitur yang mudah digunakan. Kemudian POU ini juga berpengaruh kepada attitude towards usage ini, menandakan bahwa operator ini puas dengan penggunaan fitur sistem jet scrubber. Sementara process of usefulness ini juga berpengaruh pada attitude towards usage, menandakan bahwa operator itu merasa nyaman dengan kemudahan penggunaan sistem jet scrubber. Dan ATU juga berpengaruh terhadap BUU, ini menandakan bahwa operator ini merasa terbantu dengan penggunaan sistem jet scrubber. Selanjutnya rekomendasi, setelah hasil analisis di atas, kami mendapatkan rekomendasi untuk masing-masing variabel. Yang pertama terkait perceived ease of use, ini rekomendasi kami yaitu mempertahankan kemudahan penggunaan bagi operator di pabrik ZK1 PT Petrokimia Gresik. Kemudian variabel kedua di perceived usefulness, ini rekomendasi kami mengoptimalkan fitur-fitur yang terdapat pada jet scrubber. Kemudian untuk variabel behavioral intention to use ini, rekomendasi kami yaitu mempertahankan forum feedback atas penggunaan sistem jet scrubber. Kemudian di variabel terakhir yang actual to use, ini memperbarui prosedur secara berkala terkait pengoptimalan fitur-fitur yang ada. Mungkin sekian dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.